Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Direktorat Cyber Polda Metro Jaya menetapkan aktris Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pada Kamis 20 Februari 2025. Hasil penyidikan, Nikita Mirzani melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau penerapan dan atau TPPU. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Aris Syam Indradi membenarkan penetapan tersangka Nikita Mirzani tersebut. Selain Nikita, polisi juga menetapkan seseorang berinisial IM sebagai tersangka dalam kasus yang sama. AD menyebut penetapan ini setelah pihaknya memiliki bukti yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara. Nikita Mirzani dijadwalkan diperiksa di kantor Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, Gedung Dirkrimum, lantai 5, pada hari ini pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, penyidik telah menerima surat penundaan pemeriksaan terhadap tersangka Nikita Mirzani dan IM dari kuasa hukum tersangka pada 19 Februari 2025. Alasan penundaan pemeriksaan dikarenakan masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan maupun diwakilkan. Selanjutnya, Nikita akan dijadwalkan pemeriksaan ulang pada Senin 3 Maret 2025 pukul 3.00 waktu Indonesia bagian Barat. Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian seyogianya hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan 2 surat panggilan. Surat panggilan yang pertama kepada tersangka IM, surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM. Itu seyogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini, ya, di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Namun kemarin tanggal 19 Februari 2025, penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka. Apa alasan yang diajukan oleh kuasa hukumnya? Alasan penundaannya adalah karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan. Kemudian dalam permohonan itu juga disebutkan bahwa memohon kepada penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret
2025 pukul 13 WIB. Kemudian berdasarkan informasi ini, maka apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya? Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka di minggu depan. Kasus ini bermula dari laporan seseorang pengusaha berinisial RGP yang mengaku diperas Nikita Mirzani hingga miliaran. Nikita Mirzani dilaporkan oleh wanita RGP, seorang pengusaha skincare ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 terkait pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang. Menurut laporan korban, kasus ini berawal dari perselisihan antara RGP dan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani diduga mencemarkan nama baik RGP serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Merasa keberatan, korban mencoba menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya via WhatsApp pada 13 November 2024 dengan tujuan bersilaturahmi. Namun respon yang diterima justru berupa ancaman. Korban malah diminta membayar 4 miliar sebagai uang tutup mulut agar permasalahan tersebut tidak diungkap Nikita Mirzani ke media sosial. Pada 14 November 2024, korban mentransfer 2 miliar ke rekening atas nama tertentu atas arahan terlapor Nikita Mirzani. Sehari kemudian, korban kembali menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar. Sebelumnya, Nikita Mirzani diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama lebih dari 12 jam atas kasus dugaan pemerasan kepada Dr. Reza Gledis. Nikita Mirzani terlihat keluar dari gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis 6 Februari 2025 pukul 23:10 waktu Indonesia bagian Barat bersama tim kuasa hukumnya Fahmi Bahmid dan juga Dr. Oki Pratama.